bersama saya Salsa Aurelia dalam UBM News. Dunia pariwisata menjadi salah satu sektor yang mendapat dampak besar sejak terjadinya COVID-19 yang muncul sejak awal tahun 2020. Penerapan lockdown di beberapa negara, khususnya Indonesia, menyebabkan kedatangan turis mancanegara ke Indonesia mengalami penurunan sehingga mencapai angka 65%. Menyambut tahun 2021, dunia pariwisata perlahan kembali bangkit. Beberapa hotel dan restoran yang sempat tutup selama COVID kini kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Seiring dengan diberikannya vaksin kepada masyarakat, dunia pariwisata optimis akan kembali bangkit dengan mentargetkan turis dari dalam negeri. Kita harus menaati protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pergi makan di luar pun kita harus menjaga jarak, duduk berseberangan, berjauhan, dan tetap memakai masker. Kita juga bisa membawa peralatan makan sendiri, dan tidak lupa untuk membawa hand sanitizer untuk mencuci tangan sesudah dan sebelum makan. Hotel merupakan salah satu ikon utama dalam dunia pariwisata. The Grove Suites Hotel adalah salah satunya. Hotel bintang 5 yang berlokasi di Kuningan, Jakarta ini juga mengalami dampak akibat COVID-19. Selamat siang pemirsa. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Catherine Sulistyo dari The Grove Suites Hotel. Membahas mengenai dunia pariwisata selama pandemi. Menurut Bu Catherine, apa dampak yang diberikan COVID dalam dunia pariwisata? Di COVID ini ya itu pengaruh banget ya, berdampak banget Elsa, karena pariwisata itu salah satu yang paling pertama yang kehantam sama dia gitu, sama pandemi ini. Jadi dampaknya itu orang-orang pada takut keluar, takut berinteraksi sama orang lain. Terus dia juga banyak pembatasan ini itu. Jadi tamu-tamu pariwisata khususnya di hotel itu sangat jauh turun jauh banget gitu. Jadi banyak hotel-hotel, terutama kalau di Indonesia itu yang kelihatan banget tuh di Bali ya. Iya. Itu pada banyak yang terdampak, pada banyak yang tutup dan lain sebagainya gitu. Terus karena tamu-tamu berkurang otomatis. Kalau Bu Catherine kan kerja di hotel nih, hotelnya sempat tutup nggak selama pandemi itu awal-awal? Kita tuh pernah di tahun 2020 sekitar bulan April itu kita tutup selama sebulan. Pasti kena sih, apalagi kalau bintang 5 kan lebih gede cost-nya ya, cost operasionalnya, jadi lebih kena juga dampaknya gitu. Terus kalau setelah tutup tuh hotelnya Ibu ada cara nggak untuk mengatasi penurunan turis mancanegara itu? Antisipasi sih kita. Kita tuh waktu pertama kali udah awal-awal bulan pandemi itu ngantem kita langsung ubah strategi, karena kan kita nggak mungkin uncertain situation ya, kita nungguin tamu gitu yang entah kapan selesainya pandemi ini, terus dia datangnya kapan udah nggak jelas. Pokoknya tamu mancanegara tuh udah habis, nggak ada. Nah, kita tuh ngeliat begitu kan, kita langsung ubah strategi. Jadi di hotelnya sendiri langsung protokol kesehatannya dijalanin. Terus habis itu kita ada jualan lebih ke food and beverage dibanding ke kamar. Kalau kamar kita ada promo yang pokoknya yang benefitnya dibanyakin, yang diskonnya digedein gitu, untuk menarik konsumen lagi. Walaupun waktu itu tuh masih kenaikannya sedikit banget, walaupun kita udah jalanin semua ya, kayak gitu. Tapi kalau turis dari dalam negerinya ada ya? Kalau domestiknya ada, tapi waktu itu yang lagi PSBB ketat banget itu, yang dari luar nggak boleh masuk Jakarta, itu total cuma untuk lokal Jakarta aja kita. Which is juga sedikit kan, karena mereka juga males keluar gitu, merasa lebih aman di rumah. Oh iya gitu. Benar. Terus
perusahaan hotelnya Bu Catherine ini menerapkan protokol yang seperti apa? Kalau untuk di hotel kan mungkin lebih beda daripada perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Hmm. Kalau di hotel, kalau untuk basicnya sih kita tuh ada protokol kesehatannya, kita cek suhu di depan. Cek suhu di depan pintu masuk, di seluruh pintu masuk kita ada cek suhu. Lalu kita ada hand sanitizer ditaruh di mana-mana gitu yang strategis tempatnya. Lalu kalau tugas restoran itu dia harus memakai hand gloves. Jadi interaksi dengan tangan dan makanan tuh dikurangin gitu. Terus lalu kita rutin untuk tes antigen sekarang ini sebulan sekali. Jadi semua karyawan tuh pakai pin kayak gini nih, COVID tested. Jadi artinya kita udah rutin tes antigen, terus tidak ada yang terkena COVID kayak gitu-gitu. Lalu kalau untuk kita dari pariwisata kita dapat sertifikat CHSE untuk hal kebersihan, keamanan, sustainability-nya si hotel dan lain-lain kayak gitu. Menurut Bu Catherine, dari sebelum pandemi dan setelah pandemi, keadaan industri pariwisata khususnya di hotel tempat Bu Catherine kerja itu seperti apa perbedaannya? Sebelum pandemi? Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Kalau jauh banget ya bedanya ya. Kalau sebelum itu kita lihat yang paling kelihatan adalah dari okupansi atau tingkat hunian. Jadi okupansi kita itu sebelum pandemi itu kita bisa monthly okupansinya itu okupansi bulanan itu sekitar 80-70% gitu. Kalau pas pandemi awal-awal itu kita cuma sekitar 20-an%, jadi jauh banget bedanya. Jadi kayak gitu juga berdampak, banyak yang harus dikurang-kurangin. Jadi kita juga penghematan kalau dilihat dari situ ya. Jadi kayak gitu. Jadi setelah pandemi ini, setelah menerapkan protokol kesehatan di hotel, turis-turis sudah lumayan ada yang datang lagi ya? Turis-turis lumayan ada yang datang karena selain dari internal hotel yang kita menerapkan protokol kesehatan, pelan-pelan tuh industri lain juga ikut support ya. Jadi kayak sama-sama menerapkan protokol kesehatan, terus sama-sama kalau dari dinas pariwisata tuh mereka mendorong orang-orang untuk konsum lagi, keluar lagi, tapi dengan protokol kesehatan masing-masing yang bagus, yang benar gitu. Jadi orang nggak perlu takut lagi keluar gitu. Oke. Terima kasih Bu Catherine buat jawabannya. Sangat membantu sekali. Sama-sama, ada lagi Selsa? Dari aku sih udah, atau mungkin Bu Catherine mau kasih pesan kesan, saran untuk dunia pariwisata biar kedepannya seperti apa gitu untuk menghadapi COVID ini biar tidak pesimis untuk kembali bangkit gitu. Kalau sebenarnya lebih ke konsumennya sih, jadi kepercayaan aja dari pilihan hotelnya atau pilihan turisme yang lain gitu. Jadi mereka selain harus cerdik, mereka juga kayak ngelihat backgroundnya gitu, apakah hotelnya udah protokol kesehatannya udah baik. Kalau udah baik ya jangan khawatir, karena terus terang kalau di hotel itu protokol kesehatannya lebih baik dan lebih bagus sih sebenarnya kalau dari di rumah sendiri kalau menurut saya. Karena kalau untuk penyemprotan disinfektan tuh kita bisa berkali-kali dalam sehari. Kalau di rumah kan cuma semprot tangan doang gitu kan. Iya. Betul. Atau barang-barang gitu. Kalau ini menyeluruh di sini. Jadi jangan khawatir lah kalau mau berinteraksi di hotel atau macamnya. Puji Tuhan di hotelnya Bu Catherine nggak ada pegawai yang kena ya? Oh, nggak ada. Oh, puji Tuhan. Udah, itu aja. Terima kasih Bu Catherine atas jawaban-jawabannya. Semoga sehat selalu ya. Thank you Selsa, sama-sama. Semoga sehat juga ya. Ya, thank you Bu. Selamat siang. Terima kasih. Sekian berita hari ini. Selsa Aurelia pamit undur diri.